Movie Lovers, Assalamualaikum. Welcome back di Ini Movie Channel. Movie Lovers, kali ini aku akan meringkas kisah sebuah kasus kejahatan sosok Manjulika yang terkurung selama 18 tahun dalam sebuah mansion atau labirin, di mana kasus ini terungkap setelah datangnya seorang laki-laki yang bernama Ruhan yang mengaku kalau dia dapat melihat hantu atau roh. Ini adalah kisah dalam sebuah alur cerita film yang berjudul Bulbulaya 2. Film ini merupakan sequel terpisah dari Bulbulaya pertama tahun 2007 silam. Nah guys, Bulbulaya 2 ini juga merupakan requestan dari beberapa subscriber Ini Movie Channel. Film Bulbulaya 2 yang baru saja ditayangkan di bioskop Indonesia pada tanggal 17 Juni kemarin disutradarai oleh Anis Basmi dan dibintangi oleh Kiara Advani, Kartik Aryan, Tabu, dan beberapa bintang Bollywood terkenal lainnya. Nah, Movie Lovers pasti penasaran kan kisah film Bulbulaya 2 ini yang pastinya kocak dan juga seru. Sebelum masuk ke ceritanya, sudilah Movie Lovers semua untuk mendukung Ini Movie Channel dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Di awal film, terlihat sebuah adegan pemanggilan roh Manjulika yang dilakukan oleh seorang pendeta yang dipanggil Baba. Tak berselang lama, terdengarlah suara gelang kaki yang disertai dengan pecahan beberapa barang di ruangan itu. Roh Manjulika pun kemudian menyeret seorang wanita yang bernama Anjulika. Laki-laki tua yang bernama Takur mengejarnya sembari memanggilnya menhantu. Anjulika pun berhasil melepaskan dirinya dari cengkeraman roh itu. Saat roh Manjulika pun menampakkan wujudnya, ia berkata bahwa ia tak akan pergi sebelum membalaskan dendamnya. Hingga akhirnya sang pendeta pun berhasil mengurungnya dalam sebuah kamar di mansion itu yang dikunci dengan benang suci dan trisula. Sementara itu, keluarga Takur pun meninggalkan labirin tersebut. Anjulika kemudian membawa adik iparnya yang bernama Rit yang masih kecil, dan gerbang mansion itu pun ditutup selama-lamanya dan meninggalkan roh Manjulika yang terkurung di sana. 18 tahun pun telah berlalu. Dalam sebuah perjalanan, seorang laki-laki melihat sebuah tas yang ia kira berisikan bom, yang ternyata milik Rit, adik ipar Anjulika yang kini telah dewasa. Pemuda ini pun langsung memberikan tasnya kepada Rit dengan menyebutkan nama Rit. Rit awalnya kaget karena pemuda ini tahu namanya dan tentang dirinya yang akan menuju ke Chandigarh. Pemuda yang bernama Ruhan ini kemudian memperkenalkan dirinya dan berkata kalau dia memang memiliki indera keenam. Tentunya Rit pun tak bodoh. Ia tahu kalau Ruhan pasti telah melihat data dirinya dalam buku itu. Ruhan pun mencoba meyakinkan Rit dan berkata kalau ia juga akan pergi ke Delhi lewat Chandigarh. Saat akan pergi, Ruhan kemudian memanggil Rit dan menyodorkan sebuah ponsel pada Rit yang kemudian Rit langsung membantingnya karena ia mengira Ruhan menguntitnya. Akan tetapi ternyata itu adalah ponsel Rit sendiri. Alhasil saat dalam perjalanan, Ruhan pun meminjamkan ponselnya pada Rit untuk memberi kabar kepada keluarganya. Sementara itu, Anjulika yang merupakan kakak ipar Rit mengangkat telepon darinya. Anjulika menyuruh Rit untuk lebih bahagia karena ia sebentar lagi akan menikah dengan Sagar, pria pilihannya. Tak berselang lama, bis pun berhenti untuk istirahat beberapa menit. Karena Rit tidak pernah datang ke festival musik terkenal di sana, Ruhan pun mengajaknya untuk pergi dan bersenang-senang, dan mereka dapat naik bus malam. Malamnya, Rit dan Ruhan bingung melihat keramaian orang-orang yang berlari ke sana dan kemari. Ruhan bertanya kepada seseorang apa yang terjadi. Rupanya, bus yang mereka tumpangi siang tadi mengalami kecelakaan dan tak ada satu orang pun yang selamat. Takut merasa keluarga Rit khawatir, Rit pun mencoba untuk menghubungi keluarganya. Trisa mengangkat telepon dari Rit. Namun sayang jaringan Trisa sangatlah jelek hingga ia tidak dapat mendengar suara Rit. Akan tetapi sebaliknya, tak terduga Rit mendengar apa yang dikatakan Trisa kepada Sagar. Trisa memang menginginkan pernikahan Rit dengan Sagar batal. Akan tetapi bukan ini yang ia inginkan, bahwa Rit harus pergi selama-lamanya. Sementara di seberang sana, Rit kaget mendengar hal itu. Rit yang memang pada dasarnya tidak menyukai Sagar, ingin Trisa dapat menikah dengan Sagar. Karena itu, Rit pun ingin merahasiakan dirinya yang masih hidup sehingga Trisa dapat menikah dengan Sagar. Akan tetapi
tetapi Reed ingin mengetahui keadaan keluarganya setelah mengetahui tentang kematiannya. Oleh karena itu, ia pun meminta Ruhan yang memang tak tentu arah tujuannya untuk ikut bersamanya. Reed kemudian mengajak Ruhan ke mansion tempat tinggal Reed waktu kecil, karena hanya disitulah mereka dapat bersembunyi. Reed bercerita kepada Ruhan kalau rumah ini berhantu. Katanya, rumah ini dihantui oleh roh Manjulika. Ruhan mengajak Reed untuk pergi saja karena pintu rumah itu digembok. Akan tetapi, tiba-tiba gembok itu pun terbuka sendiri yang membuat Ruhan mulai merasa ketakutan. Reed berkata kalau gemboknya mungkin saja sudah tua dan karatan. Ya, pasti karena itu. Reed mengajak Ruhan kalau Ruhan pasti takut. Ruhan pun mengelak, namun tiba-tiba sementara itu, pendeta Choti yang lewat melihat mansion itu terbuka. Ia pun segera ketakutan dan lari melaporkan kepada keluarga Thakur yang saat itu memang sedang berduka atas kematian Reed. Mereka pun berbondong-bondong menuju labirin tersebut yang diketahui oleh Reed dan Ruhan. Tentu saja dua pemuda ini sibuk mencari tempat untuk bersembunyi. Namun Ruhan tak dapat menemukan tempat untuk bersembunyi. Tuan Thakur kemudian bertanya kepada Ruhan, siapa dia dan sedang apa di sini? Ruhan yang masih sedikit gugup kemudian memperkenalkan dirinya. Ia pun berkata kalau ia diajak Reed ke sini. Maksudnya hantu Reed. Ya, hantu Reed yang membawanya ke sini. Ruhan melanjutkan kalau ia dapat melihat hantu. Ini adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Akan tetapi, mereka semua pun tak percaya begitu saja. Namun Ruhan meyakinkan mereka semua dengan berkata kepada Tuan Thakur yang merupakan ayah Reed. Dulu ia sering mengayun Reed di ayunan sana. Sebelumnya Reed telah menceritakannya kepada Ruhan. Ruhan pun meyakinkan kepada Anjulika kalau Reed ada di sini. Melihat mereka semua dengan cinta, Ruhan pun berkata kalau alasan Reed membawanya ke manor ini agar keluarganya dapat tinggal lagi di mansion ini. Ini adalah permintaan terakhirnya. Tuan Thakur pun setuju dan menyuruh semua orang untuk membersihkan labirin tersebut. Saat semua orang pergi, Reed kemudian keluar dari persembunyiannya. Reed pun berkata pada Ruhan agar ia meminta kepada ayahnya untuk menikahkan Sagar dengan Trisa dan semua urusan pun akan selesai. Keesokan paginya, अरे गुलशन क्या हो गया इतना टाइम हो गया सफाई पर कोई जरूरत नहीं सफाई करने की। Saat semua orang sedang mendoakan atas kematian Reed, Ruhan pun datang dan meminta agar Sagar dan Trisa untuk dinikahkan. Karena ini adalah permintaan terakhir Reed juga. Ruhan pun meminta kesediaan Trisa yang menyetujuinya dan kesediaan Sagar yang awalnya agak takut untuk menyetujuinya. Namun akhirnya Tuan Thakur pun setuju untuk menikahkan Sagar dan Trisa. Saat Ruhan masuk ke dalam, Raju menemuinya karena akhirnya gaun pernikahan yang telah ia persiapkan untuk dipakai pernikahan Reed nanti tidak sia-sia. Ruhan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ia berkata kalau Reed ada di sini. Ruhan juga berkata kalau selain dapat melihat roh, dia juga dapat kesurupan. Seperti saat ini, ia berpura-pura kalau sedang dirasuki oleh roh Reed dan memeluk Raju. Namun si bocil di sampingnya berkata kalau bukan Raju saja yang rindu dengan Reed, kan tetapi nenek Reed pun sangat merindukannya dan juga ingin dipeluk oleh Reed. Saat tidur, Ruhan terbangun ketika seekor burung bertengger di jendela kamarnya. Saat itu, ia pun melihat seorang laki-laki dalam kegelapan yang ia ikuti hingga menuju di depan kamar roh Manjulika. Rupanya, laki-laki itu berwajah sama dengan dirinya hingga tiba-tiba Anjulika menepuk bahunya. Anjulika berkata, meski Ruhan dapat melihat roh, tapi ia tidak boleh berhubungan dengan roh yang satu ini, yaitu roh Manjulika, karena ia sangat berbeda. Esok paginya, Pendeta Choti datang dengan kepala desa menemui Ruhan. Ia ingin Ruhan membantunya. Namun saat berada di rumah kepala desa, Ruhan memegang tangan seorang nenek yang terlihat diam saja saat ia ajak bicara. Ruhan pun bertanya mengapa dia diam saja. Pendeta pun berkata bagaimana tidak, nenek itu baru saja meninggal dunia. Tentu saja Ruhan kaget. Kepala desa menjelaskan kalau nenek itu waktu hidup sangatlah pelit. Sebelum ia mati, ia menyimpan hartanya yang tidak diketahui oleh keluarganya. Oleh karena itu, ia pun meminta Ruhan untuk bicara kepada roh neneknya dan bertanya di mana ia menyembunyikan emasnya.
Dapatkah Rohan sang penipu berkomunikasi dengan roh nenek itu dan menemukan hartanya? Lanjut ke Bulbulaya 2 bagian yang kedua ya guys, karena di bagian kedua ini adalah bagian yang paling menegangkan. Terima kasih yang sudah subscribe, sampai jumpa. Krishna